إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia, khatib ingin berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkannya. Karena takwa adalah satu-satunya bekal menuju kampung abadi, kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan siapkanlah bekal, ambillah bekal, karena sebaik-baik bekal yang bisa kalian bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk suatu tujuan yang mulia, suatu tujuan yang agung, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Apa itu ibadah? Para ulama mendefinisikan ibadah, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, al-ibadatu ismun jami'. Ibadah itu adalah satu kata yang menyeluruh, yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal afal, baik berupa ucapan maupun perbuatan, al-zahirati wal batinah, baik itu yang batin maupun yang tampak. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai seorang hamba untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut sehingga datanglah cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi kita juga untuk mengetahui apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjauhinya. Pembahasan khutbah pada siang hari ini adalah tentang mahabbah, cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Cinta merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sifat yang layak dengan keagungannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka itu adalah suatu keberuntungan, suatu kemenangan terbesar bagi seorang hamba. Para ulama menjelaskan
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qutul qulubi wal arwah. Cinta adalah makanan, asupan bagi hati dan ruh, cahaya bagi jiwa, penyejuk di saat gelisah, dan penopang saat musibah dan cobaan menimpa. Siapa yang kehilangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan kosong, hidupnya akan kering, meskipun ia memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, dan dunia yang luas. Oleh karena itu, menjadi satu pertanyaan besar buat kita. Bagaimana kita bisa menjadi mereka-mereka yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an. Golongan pertama yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah al-muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah ihsan dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan memiliki dua dimensi, memiliki dua sisi. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan tersebut. Kita perbaiki dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah adalah ketika kita beribadah, kita menganggap diri kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita tidak mampu, maka kita harus sadar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kemudian dimensi yang kedua, ihsan kepada sesama manusia dengan cara akhlak yang baik. Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong sesama manusia. Kita menahan amarah, memaafkan orang yang berbuat salah, dan kita ringan tangan membantu saudara seiman, baik dengan tenaga kita, baik dengan pikiran kita, maupun dengan harta kita. Semakin baik hubungan kita, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan semakin mudah pula kita berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Golongan kedua yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat al-ihsan. Surat An-Nahl ayat 128. Apa itu takwa? Takwa dalam bahasa Arab diambil dari kata waqayaki yang artinya melindungi. Al-wiqayah, perlindungan, di mana seorang hamba menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala penghalang dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, merekalah orang-orang yang menjaga kewajiban, berusaha meninggalkan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil, serta berupaya menjauhi perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, karena khawatir dan takut akan terjatuh dalam dosa dan keharaman. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang tidak berani melanggar batasan-batasan syariat meski tidak ada manusia yang melihatnya. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Golongan ketiga yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah al-muqsitun, orang-orang yang berbuat adil. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin. Jika engkau hendak memutuskan perkara di antara manusia, di antara mereka,
maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bersikap adil. Al-Maidah ayat 142. Al-Muqsitun, merekalah orang-orang yang menegakkan keadilan dalam mengambil keputusan. Ketika mereka harus memutuskan di antara sesama mereka, maka dia memutuskan dengan keadilan, tidak dengan hawa nafsu, tidak demi kepentingan pribadinya. Mereka bersikap adil kepada keluarga, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada sahabatnya, kepada bawahannya, dan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Mereka tidak pernah zalim, tidak pernah pilih kasih, tidak pernah berat sebelah, dan tidak pernah menjual kebenaran demi kepentingan dunia. Keadilan merupakan salah satu sumber datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya, kezaliman merupakan kegelapan yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Golongan keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah at-tawwabun al-mutatahhirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai, menyukai orang-orang yang banyak bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. At-tawwabun, mereka adalah orang-orang yang ketika jatuh dalam dosa, mereka segera ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesali telah berbuat kemaksiatan dan dosa. Mereka menyesali kesalahan tersebut. Kemudian mereka segera berhenti dari perbuatan tersebut dan mereka bertekad kuat untuk tidak mengulanginya serta mengiringi taubat mereka dengan amal soleh. Adapun orang-orang yang al-mutatahhirun, mereka yang selalu menjaga kesucian dirinya, baik kesucian yang lahir maupun yang batin. Mereka yang selalu menjaga wudunya, selalu beribadah dalam keadaan bersih dan suci. Mereka yang menjaga hati mereka dari penyakit-penyakit hati seperti riya, sombong, hasad, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Serta mereka menjaga lisan mereka dari dusta, ghibah, dan perkataan yang menyakiti. Maka apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda-tunda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap dosa sebagai pintu untuk kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lebih lembut dan takut kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tadi kita sudah mendengar siapa-siapa saja mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan langsung dalam Al-Qur'an, yang mana mereka ada 4: orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang adil, kemudian orang-orang yang banyak bertobat dan suka atau menjaga kesuciannya. Kemudian kita ingin dengar atau simak apa yang dicintai atau siapa yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan. "Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Kalau aku kerjakan, maka aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku akan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah ketika engkau berada di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu.
bersikap zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintai kalian. Zuhud bukan berarti meninggalkan harta, tetapi menjadikan dunia berada di tangan, bukan di dalam hati kita. Hati kita lebih ridha, lebih memilih keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kenikmatan dunia yang fana ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits qudsi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa seorang hamba melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang disunnahkan, amalan-amalan yang dianjurkan, bukan amalan-amalan yang wajib, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabdishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau seandainya aku sudah mencintai dia, maka pasti aku akan jaga penglihatannya, akan aku jaga pendengarannya, akan aku jaga tangannya, akan aku jaga kakinya, sehingga semua anggota tubuhnya digunakan hanya dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai terakhir penutup, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan di antara cara-cara untuk menatakan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 41, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah dengan cara fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berupaya untuk meninggalkannya, menjauhinya. Supaya apa? Yuhibbukumullah, supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Maka ukuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya klaim semata, bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi bagaimana, sejauh mana kita meladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam akhlak kita, dan segala sisi kehidupan kita. Mari kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum, wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.